Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun yang ada di gereja secara onsite. Kami mengucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Oktober ini adalah Follow Me, artinya ajakan Yesus untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkah Anda untuk mengikuti Kristus? siap, laksanakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Senang rasanya malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari buka hatimu, kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang meninggikan Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita, amin. Karena saya percaya ketika kita datang untuk menyembah Dia, biarlah kiranya kasih itu ada buat saudara dan saya, amin. Oleh sebab itu pastikan saudara, malam hari ini kita membuka hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari saudara, kita undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, kasih setiamu Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kami mau bersorak-sorai bagimu Yesus, haleluya. Katakan hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Yesus Tuhan, tempatku percaya dan
kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami Tuhan. Engkau layak Tuhan terima sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab itu kami datang dengan ucapan syukur kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Karalabaya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan sekarang. Syaralabaya, ralabaya, ralabaya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, yes Tuhan, kami mau tetap setia Yesus, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Kami mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyikan, pujikan pujian ini dengan iman percaya. Mau katakan, pernah ku sesali. Kami mau terus melangkah bersama-Mu Tuhan. Yesus sepanjang hidup. Ya Yesus, terima kasih. Lewati lembah
hati kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Haleluya. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kau baik bagi setiap kami. Engkau sungguh baik. Haleluya. Oh Yesus. Ya Raba ya Raba ya Raba ya. Yesus, bawa setiap pujianmu, bawa setiap pengagunganmu hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan, lawan setiap kami. Yesus, kami bawa syukur kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiada lama, tiada lama, tiada lama, tiada lama. Tiada lama, tiada lama, tiada lama, tiada lama. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Syaralabayaralabaya. Kinaralabayaralabayaralabayaralabaya. Syaralabayaralabaya. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami Yesus. Bahwa kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Yesus. Bahwa kami tetap setia mengiring-Mu Tuhan. Kinaralabayaralabayaralabayara. Oh Yesus. Haleluya. Syarabayaralabayara. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
bersyukur Tuhan. Oh, Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah tinggalkan kami sendirian Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita katakan, kasih-Mu besar. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah hidupku,
mana kami semua masih diberi kesempatan untuk boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Ajari kami Bapa, untuk kami boleh duduk diam dengan tenang. Dan kami mohon Tuhan, Tuhan tolong baca hati kami. Biarlah hati kami ini boleh menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya persilahkan duduk. Shalom saudara. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar seperti dengan tema gereja kita, Follow Me. Ya, mari kita akan baca di dalam Matius pasal 4 ayat ke-18 sampai 22. Nanti ada 2 perikop yang berbeda, akan saya bacakan dengan cepat untuk saudara biar waktunya cukup. Matius pasal 4 ayat ke-18 sampai ke-22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Sebelumnya akan saya bacakan juga perikop yang lain supaya kita bisa tahu cerita di belakangnya sebelum ini. Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai 11. Jadi agak panjang nih, saya bacakan dengan cepat. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik di dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 perikop ini memang berbeda dari Matius dan dari Lukas, tetapi keduanya itu adalah sama, saling menjelaskan, saling melengkapi. Kalau kita berbicara tentang nelayan seperti Petrus ini, seorang nelayan yang
profesional itu sebenarnya dia tahu persis waktunya yang terbaik untuk melaut. Nah, kapan waktunya yang terbaik itu? Jawabnya selalu dan hampir sama. Adalah pada malam hari. Karena pada malam hari itu bertiuplah angin darat, yaitu dari darat ke laut. Jadi perahu itu akan dibawa ke laut dengan istilahnya mereka tinggal mengembangkan layar aja, mereka akan berlayar itu. Bagaimana dengan siang hari? Pada pagi hari atau siang hari, para nelayan ini akan pulang dari lautan. Karena angin bertiup itu sebaliknya, yaitu angin laut, yang dari laut hingga ke darat. Jadi nelayan ini memanfaatkan angin untuk bisa mencari ikan, kembali ke laut atau kembali ke darat. Namun tidak setiap malam bahwa bisa dikatakan bahwa setiap malam itu baik untuk menjala ikan. Hanya pada malam yang gelap saja, tanpa ada sinar rembulan. Kenapa seperti itu? Alasannya karena gini, pada saat malam gelap itu, ikan-ikan itu akan berusaha mencari makan di atas. Ya, dia akan naik ke permukaan. Nah, pada saat itulah nelayan-nelayan itu akan dengan mudahnya menangkap ikan. Sehingga istilahnya mudah dijangkau oleh pukat ataupun jala. Nah, sebagai seorang nelayan yang profesional, Petrus ini tahu bahwa jika kegiatan menjala ikan itu pada malam hari itu, pada saat itu tidak menghasilkan apa-apa. Mulai dia berangkat sampai pulang dia tidak menghasilkan ikan satupun. Apalagi kalau dilakukan siang hari. Tapi pada cerita tadi, karena imannya, meskipun disertai dengan sedikit keraguan-raguan, ia melakukan juga. Oleh sebab itu dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, poinnya pada ayat 5 ya ini. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ternyata iman dari Petrus ini membawa dampak yang besar bagi pengalamannya selanjutnya. Ia menangkap sejumlah besar ikan, kini matanya terbuka. Bukan hanya dalam pengertian bahwa ia melihat ikan-ikan yang memenuhi perahunya, tetapi lebih dari itu, ia melihat kemuliaan Tuhan sedang bekerja atas dirinya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya dia sampai ngomong, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Itu kata Petrus kepada Tuhan. Ia merasa dirinya tidak pantas karena telah menaruh rasa ragu di dalam dirinya. Namun apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Yesus berkata kepada Petrus, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Nah, saudara, itu adalah latar belakang suasana di pantai Genesaret ya. Nah, saudara, apa hubungannya cerita tadi dengan misi dari gereja kita pada bulan ini? Gereja kita itu pada bulan ini bisa dikatakan bahwa mencanangkan sebagai bulan-bulan pemuritan. Kalau menurut saya seperti itu. Bukan berarti bahwa gereja ini selama ini tidak ada pemuritan, tidak. Kita sudah melakukan pemuritan sejak dulu kala. Buktinya bahwa sampai hari ini banyak komsel, banyak kelompok sel, ya sudah berapa banyak di sini yang tumbuh. Nah, cuma permasalahannya belum dilakukan secara masif dan intensif, itu aja. Nah, melalui tema pada bulan ini diharapkan bahwa semua jemaat dapat memuridkan dan dimuridkan dan boleh memiliki pemimpin-pemimpin yang baru. Selaras dengan itu, pada hari ini kita akan bersama-sama
memikirkan ulang tentang pengiringan kita kepada Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Dia? Ataukah hanya sekedar melibatkan Yesus di dalam urusan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus? Atau kita sekedar penggemar saja? Itu yang perlu kita pikirkan pada malam hari ini. Dalam teks Alkitab tadi yang kita baca tadi, ada sebuah kisah yang menarik, saudara. Mungkin dari sini kita bisa lihat di latar belakangnya mengenai tradisi kerabian di Yahudi. Nah, kalau rabi-rabi Yahudi pada saat itu dia mencari murid itu, orang-orang semua akan datang kepada mereka, menggabungkan diri dan menjadi muridnya. Tetapi berbeda dengan cara pemuridan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang berkeliling mencari murid. Nah, itulah adalah pola kerja ilahi dari Yesus. Allah selalu mengambil inisiatif. Perbedaan inilah yang perbedaan lain yang terletak yaitu pada pola pengajaran. Pada saat itu, pada tradisi kerabian Yahudi, seseorang baru boleh mengajar kalau dia sudah menyelesaikan tahap-tahap tertentu. Jadi level tertentu baru dia boleh mengajar. Sebelum titik itu, dia hanya boleh belajar, dan belajar. Berbeda, saudara, dengan kisah dari cara pemuridan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, pemuridannya adalah sejak awal mengikut Yesus, dia sudah harus mulai belajar dan mengajar. Mereka mengikuti Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi, sekaligus membantu Tuhan apa yang diperlukan di dalam pelayanan. Sesudah pelayanan keliling di Galilea berakhir, murid-murid itu langsung diutus ke berbagai tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perkembangan kekristenan saat ini memang bisa dikatakan luas dan cepat. Bahkan karena perkembangan yang cepat ini juga menimbulkan sebuah persoalan. Persoalannya apa? Bahwa tidak semua orang yang menjadi Kristen itu benar-benar memahami apa artinya menjadi seorang murid Kristus. Ada seorang tokoh yang namanya John Stott. Dia mengatakan kekristenan itu meluas, tetapi tidak mengakar, tidak berakar. Cepat meluas, tetapi tidak berakar. Bahkan dia berkata terlalu banyak anugerah murahan yang diberitakan, sehingga banyak orang yang ikut-ikutan, tetapi tidak pernah menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Nah, kalau kita dari tadi ngomong masalah murid Kristus, sebenarnya apa sih? Apa artinya menjadi murid Kristus? Menjadi murid Kristus berarti mengikut Dia. Perlu kita ketahui bahwa kata atau frasa ikutlah aku secara hurufiah berarti datanglah sesudah aku. Ya, mari kita mulai berpikir, mulai belajar. Ikutlah aku. Artinya bahwa datanglah sesudah aku. Logikanya kalau ikutlah aku berarti yang mengajak itu ada di depan, bahwa kita ada di belakangnya. Ya. Seorang murid akan mengikut gurunya kemana saja guru itu pergi. Mereka tinggal bersama-sama, memeluk ajarannya, dan meniru gaya hidupnya. Pendeknya, menjadi murid berarti selalu bersama supaya menjadi sama. Ini yang paling penting. Kata, ikutlah aku, berarti bukan sebuah undangan, saudara.
kalau kita boleh kita cerna lebih dalam lagi, itu bukan sebuah opsi, bukan sebuah pilihan, ikut enggak ya, enggak. Ini adalah sebuah perintah. Coba digali lagi, ikutlah aku. Itu adalah sebuah perintah. Siapa saja yang serius dengan Yesus wajib mengikut dia. Memang saudara, poin ini terdengar seperti sederhana, bahkan seringkali kita lupakan. Yesuslah yang seharusnya di depan, kita hanya mengikut dia. Sayangnya sebagian orang di antara kita, sebagian besar orang Kristen malah sebaliknya, justru hendak mengatur Yesus. Hal ini juga diceritakan di dalam Alkitab, mungkin nanti bisa dibaca ya, di dalam Matius pasal 16 nanti ayat ke-23. Di sini tadi kan dikatakan bahwa Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya, artinya murid-murid harus di belakang. Tetapi pada saat itu Petrus berusaha dia untuk di depan, bahkan menentukan perjalanan Tuhan Yesus. Itu adalah sama kesalahan orang-orang Kristen. Bahkan kita sendiri. Seringkali kita hanya meminta penyertaan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikuti pimpinannya. Saudara kasih Tuhan, menjadi murid juga berarti menjalankan misinya. Tuhan Yesus tidak berhenti pada kata, ikutlah aku. Dia langsung menambahkan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini adalah tujuan dari pemuritan, saudara-saudara. Bukan sekedar belajar, dan belajar. Kita belajar supaya nanti kita bisa menjadi pengajar dan memuridkan orang lain. Mungkin kita biasa mendengar di dalam Matius pasal 28 ayat ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah ending. Jadi dari pemuritan. Kadang sebagian orang itu merasa kurang percaya diri di dalam tugas pelayanan ini. Beragam dalih yang diberikan untuk menghindari tugas ini. Ada yang ngomong, maaf, saya tidak bisa ngomong di depan umum. Saya kurang fasih berbicara. Saya belum layak, dan banyak alasan ketika didapat pelayanan atau pemuritan. Semua alasan ini sebenarnya menyiratkan bahwa asumsi yang keliru. Yang paling berperan di dalam pelayanan ini, yang paling berperan di dalam proses persiapan ini adalah Yesus Kristus sendiri. Karena seperti yang kita baca tadi, aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Jadi, Dia yang aktif menjadikan. Tugas kita hanya mengikut dan percaya, ikuti prosesnya saja. Kurang percaya diri untuk menjalankan misinya berarti kurang mempercayai Dia. Bahwa Dia mampu untuk memampukan kita, saudara. Sekali lagi, Tuhan Yesus bukan hanya mengambil inisiatif, tetapi Dia juga selalu aktif di dalam seluruh prosesnya. Kebenaran ini sangat perlu ditegaskan, saudara-saudara. Hal ini kita bisa lihat di dalam murid-murid yang pertama. Mereka semua adalah penjala ikan yang profesional, yang sudah saya tadi gambarkan, saya ceritakan tadi. Mereka sudah mempunyai segala pengalaman.
Mereka mempunyai segudang pengalaman, bahkan keterampilan di dalam menangkap ikan. Walaupun demikian, menjala manusia berbeda dengan menjala ikan. Mereka perlu belajar dari Yesus dengan penuh ketundukan. Sekali lagi, penuh ketundukan. Bukan mereka yang mengambil posisi sentral. Perintah Tuhan Yesus ini harus diresponi secara positif oleh Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Bukan hanya mereka berkata, iya, tetapi mereka juga segera meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Mungkin sebagian orang akan bingung, saudara, dengan sikap yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin murid-murid ini bisa langsung menanggapi perintah itu, padahal mereka baru berjumpa sekali dengan Yesus. Mereka baru muncul dalam kisah ini. Apakah respon mereka itu terlalu terburu-buru atau bisa dikatakan mereka itu ceroboh untuk mengambil keputusan? Ternyata jawabannya tidak, sama sekali tidak, saudara. Jika kita baca lagi di dalam Yohanes 1, tadi di situ diceritakan bahwa peristiwa yang terjadi di dalam Matius pasal 4 tadi bukanlah perjumpaan mereka yang pertama dengan Yesus. Sebelumnya mereka sudah pernah bertemu, bahkan menyaksikan mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus. Pada perjumpaan yang pertama, mereka belum mendapat panggilan untuk mengikut Yesus. Mereka hanya ingin tahu, bahkan menghabiskan waktu mereka beberapa saat dengan Yesus. Jadi kisah yang ada di dalam Matius pasal 4 yang kita baca tadi merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak heran kalau murid-murid Tuhan Yesus langsung memberikan respon yang sangat cepat. Ya Tuhan, saya ikut. Sekilas, respon ini memang tidak terlalu sukar untuk dilakukan, saudara. Semua terjadi begitu cepat. Kalau kita melihat dari respon mereka itu seolah-olah bahwa mengikut Yesus itu berarti meninggalkan hal-hal lain yang mungkin berharga. Yang pertama, mungkin mereka meninggalkan pekerjaan. Pada ayat yang ke-20 bisa dibaca nanti. Pola pemuritan pada waktu itu tidak memungkinkan bagi seseorang menjalankan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya. Pemuritan dan pekerjaan sukar untuk dijalankan secara kebersamaan, secara maksimal, saudara. Seorang murid akan mengikut gurunya kemana saja pergi, terikat. Kalau dia terikat dengan suatu pekerjaan, jelas akan menjadi kendala yang besar. Jadi ini merupakan suatu pilihan yang harus diambil. Memang meninggalkan pekerjaan itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Ini berbicara tentang penghasilan dan kebutuhan seluruh keluarga bagi Petrus yang sudah menikah. Saudara tahu nggak kalau Petrus itu sudah menikah? Petrus ini sudah menikah. Nanti kita baca, boleh dibaca di dalam pasal 8 ayat yang ke-14. Nanti di situ akan dijelaskan bahwa di situ Petrus juga ada dengan mertua Petrus. Artinya bahwa dia sudah menikah. Nah, apalagi Petrus yang sudah berkeluarga, itu merupakan suatu pilihan yang sangat sukar. Tapi puji Tuhan, Petrus mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks pemuritan sekarang, situasinya jelas berbeda. Kita tidak perlu mengikuti Yesus secara fisik. Kita sudah memiliki ajaran-ajarannya di dalam Alkitab. Kita hanya dituntut untuk mengikuti ajaran Alkitab ini. Walaupun demikian, prinsip yang diajarkan tetap sama. Pemuritan lebih penting dari pekerjaan. Jangan sampai karena pekerjaan kita melupakan proses menjadi murid Tuhan.
Namun sebaliknya, pekerjaan tersebut harus menjadi salah satu proses pemuritan. Tolong ini diingat. Maksudnya adalah kita belajar menerapkan sifat dan ajaran Kristus di dalam pekerjaan kita. Kita menjadikan pekerjaan itu sebagai ladang pelayanan. Jadi tidak ada dikotomi antara pekerjaan dan pelayanan. Hal kedua yang bisa kita pelajari dalam bacaan kita tadi adalah meninggalkan keluarga. Bisa dibaca ayat yang ke-22. Kisah pemanggilan Yohanes dan Yakobus sedikit berbeda, saudara. Ayah mereka yang bernama Zebedius turut disebutkan dalam kisah ini, ayat ke-21 ya. Ketika mereka mengiyakan panggilan Yesus, Alkitab menulis, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Apa yang dilakukan Petrus dan Andreas ini serta Yakobus dan Yohanes sebenarnya sama, saudara. Dengan mengikuti Yesus, mereka harus meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Walaupun demikian, pemunculan ayahnya, Zebedius ini memberi sorotan lebih pada elemen tambahan, yaitu meninggalkan keluarga. Poin yang ingin saya tegaskan di sini adalah keutamaan Kristus atas keluarga. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pasal ke-10 ayat yang ke-37. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks pemuritan yang sekarang, kita tentu saja tidak boleh meninggalkan keluarga. Kita bisa belajar dari Kristus melalui Alkitab ini. Namun kita tetap mengutamakan Kristus di atas keluarga. Jangan sampai keluarga menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohani kita. Bukankah banyak orang yang mulai jatuh dari Tuhan ketika mereka sudah berkeluarga dan memiliki anak? Bukankah banyak orang lebih peduli dengan masa depan anak daripada pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Bukankah situasi keluarga kadang-kala menjadi penghambat kerohanian kita? Kita perlu hati-hati dengan semua ini. Kita harus bisa meletakkan Kristus di atas segalanya. Bersama keluarga kita melayani Kristus. Mari saya undang PAW untuk naik. Saudara dikasihi Tuhan, dari sini ada sebuah pertanyaan yang wajib Anda jawab dan wajib Anda pergumulkan. Maukah Anda semua, termasuk saya, untuk berubah dari penggemar menjadi pengikut Kristus? Siapkah kita menjadi murid Kristus yang sesungguhnya? Menjadi murid Kristus artinya menjadi sama seperti Kristus. Mungkin banyak hal yang menghambat kita pada saat ini. Mari kita review kehidupan kita saat ini. Kadang saya berpikir ketika mempersiapkan renungan ini, Tuhan itu dahsyat. Di saat kondisi dunia seperti ini, kita diberi tema follow me, mengikut Yesus. Itu adalah sesuatu yang bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana bahwa kita pada malam hari ini kita harus mulai mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjadi murid Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menjadi penggemar saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menjadikan kita murid Yesus yang sesungguhnya. Amin.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu. Sekalian kita akan akhiri dengan doa. Doa berkat. Saya persilakan Pak Riyadi. Nyanyi lagu. Tuhan melawat kami. Bapa, biarlah Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Tuhan, setiap pujian penyembahan kami boleh mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini kami juga menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kembali Bapak Anton yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mengajarkan kami Tuhan tentang bagaimana kami harus mengikut Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, ada banyak persoalan yang kami hadapi. Ada banyak tekanan yang saat ini kami alami Tuhan. Namun satu hal Tuhan, tidak akan membuat kami semakin menjauh daripada-Mu. Tetapi boleh semakin kami mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami boleh semakin melekat kepada-Mu Tuhan. Sebab Tuhan Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih kami naikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Tuhan Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa saat malam hari ini untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, mereka yang sedang tidak dapat bisa datang oleh karena mereka sakit Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami berdoa,
biar Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan, menjamah Tuhan. Kalau hari-hari ini keadaan cuaca panas begitu ekstrim Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau memproteksi kami, Engkau memberikan kami perlindungan sehingga kami boleh tetap sehat, sehingga kami boleh tetap dalam keadaan yang baik Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari segala kelemahan tubuh, sehingga kami boleh tetap ada, setia beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan dalam keuangan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa, biar kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan melepaskan kami dari segala tekanan hidup kami, dari segala persoalan-persoalan yang kami alami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami berdoa, biar kiranya Tuhan Engkau juga menjamah, memberkati bangsa kami Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan sedang proses, Tuhan mengalami, Tuhan kami berdoa untuk negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya lawatan-Mu boleh terjadi, Tuhan, terjadi lawatan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Kalau di waktu-waktu mendatang Tuhan akan kami boleh mengadakan pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan Tuhan kepala daerah. Kami berdoa biar kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Oh Tuhan, dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan menyempurnakan setiap hidup kami. Tuhan, Engkau mengangkat kami, mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Diberkatilah segala usaha pekerjaan kami. Diberkati rumah tangga kami. Diberkati segala yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan, diberkati studi kami. Anak-anak kami yang sedang studi, diberkati, diberikan kepandaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang, kami membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin.